Bismillahirrahmanirrahim. Walijai masihina wa asatidina wa mu'alimina. Tusuan di Syekh Khalid bin Umar wa Syekh Wajalan Tabdillah. Wa Syekh Umar Fatullah wa Syekh Wajalan. Wa liman syaihim. Amul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah hari ini kita akan ngaji fikih bab luqathah. Faslun fi bayani ahkamil luqathah. Pasal menjelaskan tentang hukum luqathah. Luqathah itu barang temuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lawil taqata. Kalau seandainya seseorang menemukan sayan sesuatu la yuhsa yang tidak ditakutkan pasaduhu, yang tidak dikhawatirkan pasaduhu kerusakannya. Kanakdin seperti menemukan uang, wanuhasin dan kuningan, apa saja misalkan benda-benda dari logam, biimarotin di tempat yang ada di perumahan, di banyak rumah, di perkampungan ya. Au mafazatin, mafazah itu adalah tempat yang tidak ada perumahan, di hutan ya. Arafahu maka orang itu mesti mengumumkannya sanatan 1 tahun bil aswaki. Nah, sekarang di mana itu? Mengumumkannya di mana? Bil aswaki, di pasar-pasar. Kenapa menemukannya di pasar? Karena banyak orang itu berkumpul tuh di pasar. Ya. Orang itu berkumpul ke pasar ya. Titik kumpul orang tuh di mana? Di pasar. Nah, kemungkinan orang yang barangnya hilang itu yang ditemukan oleh si penemu itu, kemungkinan bisa orang itu ke pasar. Nanti kan dia ingat ya. Wabwabil masjid dan di pintu-pintu masjid. Nah, karena di dalam masjidnya tidak boleh ta'rif ya. Karena apa? Melanggar etika masjid ya. Adab masjid. Kalau kita mengumumkan di dalam masjid, maka di pintu-pintu masjid setelah selesai berjamaah, pintu-pintu masjid ya, ada kemungkinan orangnya berjamaah nanti akan ditemukan oleh pemiliknya gitu. Fa'in zoharo kalau nampak, fa'in zoharo kalau ada zoharo ya. Malikuhu pemilik sayan tadi. Fa'in zoharo malikuhu, kalau ketemu gimana pemiliknya? Ya diberikanlah ke pemiliknya. Ada yang ngaku nanti saya kehilangan barang ini. Ya sudah. Diberikan ke pemiliknya. Jadi ingat ya, kalau kita menemukan sesuatu itu bukan rezeki anak soleh gitu. Rezeki anak soleh, punya orang kok rezeki anak soleh, itu gimana ya? Nah, itu nggak boleh. Itu kalau kamu mau mengambil ya, kalau kamu mampu untuk, jadi ketika kamu ngambil itu punya tanggung jawab untuk mengumumkan barang itu, diumumkan supaya ketemu pemiliknya.
bukan diambil, dimiliki langsung oleh kamu dengan wah ini rezeki minallah, ini nusratullah, ini rezeki anak soleh. Nah, ini salah, itu milik orang lain kok, ya. Makanya orang itu harus ada sifat qanaah dalam hati itu. Sifat qanaah itu apa ya? Ya udah, tidak tidak menginginkan barang-barang yang apalagi punya milik orang lain gitu ya kan. Kalau kamu tidak mampu untuk itu ya jangan diambil, biarkan aja. Mungkin nanti diambil sama orang yang akan ada menginikannya. Ya. Kalau kamu kamu ada barang temuan, kamu ambil langsung niat jadi milikku, itu namanya ghosob. Wa illa, nah, wa illa kalau tidak ditemukan pemiliknya dan sudah 1 tahun tuh, sudah kamu umumkan 1 tahun, tadi kan ditakrib 1 tahun, ya. Di pasar, di lapangan, misalkan kalau di lapangan bola, kalau sekarang mungkin ada titik-titik kumpul orang di mana? Ya. Pintu-pintu masjid, di alun-alun kalau sekarang ya kan orang berkumpulnya di mana itu. Wa illa kalau tidak ditemukan sudah 1 tahun, nah kamu umumkan, tidak ketemu juga orangnya. Nah baru ini tamallakahu, maka boleh dia memilikinya. Nah, tapi bila jin tamalaktu udah 1 tahun diumumkan nggak ada, baru dengan tamalaktu, saya sekarang ini saya ambil, jadi dimiliki oleh saya. Nah, terus kalau sudah dimiliki oleh dia gimana? Fa in syaa, kalau dia mau ba'ahu menjualnya, wa hafidho dan menjaga samanahu harganya. Jual kan nggak boleh menjual milik orang lain. Nah, dimiliki dulu oleh dia, lalu dijual, uangnya disimpan. Dipakai boleh, karena udah tamaluk. Cuma ketika nanti orangnya ternyata udah 2 tahun, lebih dari setahun itu sudah dimiliki, ditamaluk oleh kamu dengan dijual, atau samannya, bahkan saman pun sudah dipakai oleh kamu. Ketika ada orang mencari dan kamu, oh ternyata barang itu ini pemiliknya orangnya ini, gimana? Ya kamu ganti. Auma, nah sekarang auma, atau kalau seseorang menemukan perkara yusa yang dikhawatirkan pasaduhu, rusaknya, menemukan sesuatu yang wah ini mah tidak akan awet ini, jadi basi lah, rusak lah, gimana ya kan. Kaharisatin, seperti bubur harisah itu sebetulnya, harisah tuh kalau di kita bubur, kalau di sana itu sop daging yang dimasukkan suwiran, apa namanya, sobekan roti itu. Sop daging, ada roti itu dimasuk-masukin, disobek-sobek, masukkan. Nah, itu namanya harisah. Ya. Menemukan harisah di mangkok, atau misalkan sekarang bubur di plastik gitu ya. Bubur apa kek, ya. Kan itu perkara yang akan basi, akan rusak. Wabakolin, dan menemukan sayuran, wapakihatin, dan buah-buahan, warutobin, dan buah kurma. Kurma rutob ya, kalau tamar itu kan udah kering, bisa awet. Kalau rutob itu nanti ya bisa busuk gitu kan. Warutobin, dan rutob, kurma muda, la yatatamaru, yang tidak bisa menjadi kurma, nanti menjadi kurma kering, jadi tamar. Fatokhoyaro, maka orang yang menemukan sesuatu, ya, yang mana sesuatu itu tidak awet, dalam artian hitungan jam atau hitungan hari dia akan rusak, ya, busuk atau gimana, maka orang yang menemukan perkara begitu, fatokhoyaro, maka orang itu memilih
Fatahayaro maka memilih multikutuhu orang yang menemukan barang-barang tadi baina aklihi di antara memakannya mutamalikan lahu dengan dia dimiliki dulu roti untuk saya ini jadi milik saya mau dimakan waya grumu dan dia mengganti kimatahu kimahnya nanti ketika ada orang udah kamu makan atau ada orang nyari-nyari aduh saya tadi kehilangan bubur satu ini gitu kan plastik di mana di sini bubur apa bubur ayam sama itu kan ya udah kamu ganti waya grumu kimatahu wabaina bai'ihi atau kamu jual kalau kamu nggak mau makan saya emang nggak suka yang begini nih gitu kan gimana babaina baihi dan menjualnya wayu aripuhu dan setelah itu ditakrif wayu aripuhu dan mentakrifnya ba'da bai' mentakrif ya mengumumkan ba'da bai' setelah menjualnya kenapa harus ditakrif ditarif itu tujuan tarif itu apa liyatamalaka supaya dia itu bisa memiliki sama nahu harganya pada ta'rifi setelah mengumumkan karena orang itu bisa tamaluk kalau sudah ada ta'rif. Soalnya kamu menemukan sesuatu, kamu tidak ta'rif, menemukan barang, kamu tidak umumkan. Nanti kalau sudah kalau barang ini ya, karena barang itu ta'rifnya macam-macam, ya. Kalau barang-barang rendah itu nggak perlu setahun. Nah, misalkan kamu menemukan emas 2 gram, 5 gram, itu harus 1 tahun. Diumumkan 1 tahun, baru kalau tidak ada orang, kamu boleh dimiliki tamaluk. Ya, dan tamaluk. Tetapi kalau kamu tidak ta'rif, ya, kamu tidak ta'rif nih, ditemukan, tidak diumumkan. Kalau tidak diumumkan, kamu tidak berhak bertamaluk. Ya. Dia tamalaka supaya dia bisa memiliki samanu harganya pada tarif. Istilah tarif. Pain zoharo kalau nampak, kalau datang maliku pemiliknya atau memberikannya kimatahu. In akalhu kalau dia memakannya, au samanhu atau harganya, in ba'hu kalau dia menjualnya. Wapi ta'rifi, bagaimana kalau ada hukum ta'rif badal akli setelah memakan? Kan ini mah dimakan dulu, baru setelah itu ditarif. Kalau tadi mah kan dijual, lalu samannya ditarif. Ini bagaimana? Kalau sekarang mah dimakan, baru tarif. Tarif apa? Nanti akan saya ganti kimahnya, gitu kan. Kalau dijual, saya tarif, maka nanti kalau ketemu orang berikan samannya, karena dapat saman saya dari pembeli itu. Kalau dimakan sendiri, berarti saya. Kalau bagaimana kalau dimakan? Setelah dimakan baru tarif. Nanti kalau orangnya ketemu, saya akan bayar kimahnya. Nah, gimana ini? Ya, hukumnya kalau tarif badal akli. Wajhani ada 2 wajah, ada dua pendapat. Asohuma pendapat yang paling unggul dari keduanya. Ya. Bil imaroti kalau menemukannya di perumahan di perkampungan wujubuhu wajib mentakrifnya wapil mafazati kalau bukan di perumahan di hutan atau di mana qala berkata al imam qala maka telah berkata al imam wal zohirnya zohir ya kan ada zohir ada takwil ada zohir dari letterleknya perkataan ulama gitu wa zohir annahu la yajibu tidak wajib katanya di annahu karena sungguhnya ta'rif
La faidata, tidak ada faedahnya fihi ba'dal akli. Walau wajada, kalau seseorang menemukan bibaitihi, di rumahnya, dirhaman, 1 dirham masalah contohnya. Wajawaza, dan dia memperkirakan anahu, bahwasannya, wajawaza, dan memperkirakan anahu, sungguhnya dirham itu, liman, bagi orang yadhulunahu, yang memasuki rumahnya. Aropahu, maka dia mengumumkan dirham itu lahum, kepada orang-orang yang masuk ke rumahnya. Kalau kototi, seperti lukoto. Qalahu, telah berkata mengenai hal ini al-Qafalu, Imam Qafal. Nah, sekarang masalah tarifnya ya. Kadar tarif tuh. Tidak semua tarif 1 tahun. Wayu arifu, wayu arafu, wayu arafu, dan ditakrif, diumumkan, hakirun, perkara-perkara yang rendah, perkara barang-barang yang rendah. La yaridu anhu goliban, perkara rendah, tapi orang itu tidak langsung i'rad, tidak langsung mengikhlaskan. Misalkan goliban umumnya apa, misalkan uang 10.000, 5.000 itu kan hakir ya. Tapi kan orang tidak langsung i'rad gitu, ketika menemukan hilang tuh langsung ada, kok mana ya uang 5.000, uang 5.000. Beda kalau orang uang 500, uang 1.000 sekarang. Kalau orang kehilangan uang 1.000 tuh langsung i'rad tuh. Sudah, hatinya itu nggak mau lagi nyari-nyari, cuma 1.000 gitu. Nah, itu berarti, nah ini mah hakir, tapi orang tuh masih belum i'rad hatinya. Wakil, ada mengatakan hakir yang layak dulu anhu goliban itu, huwa, yaitu dirhamun, 1 dirham. Maka mentarifnya zamanan, seukuran waktu, yuzonu, yang disangka, anna faqiduhu, bahwa orang yang kehilangannya, ya'ridu, akan berpaling, maksudnya ya tidak ini lagi. Yang dulu anhu, tidak peduli lagi, ba'dahu, setelah kehilangan goliban umumnya. Wayah talipu, dan berbeda, zalika, masalah zaman yang hakir itu, bihtilapil mali, bihtilapi, sesuai dengan perbedaan harta. Pada nikul pidoti, maka 1 danik pido halan, seketika. Maka kalau kamu menemukan 1 danik pidoh, 1 danik perak gitu. Nah, itu di sini katakan kalau itu halan, orang tuh langsung irod. Kalau menemukan uang 500, langsung kamu boleh dimiliki aja, tamaluk gitu. Tamalak tuh gitu, saya miliki ini. Kenapa? Karena orang uang 500 sudah irod. Kalau di luaran 1.000 itu udah irod orang. Ya. Maksudnya uang receh misalkan. Nah, kalau menemukan uang 1.000 boleh langsung. Tapi kalau 5.000, apalagi 5.000 di pondok, nah ini butuh beberapa hari, karena santri 5.000 tuh berat bagi dia, tuh besar gitu kan. Kecuali 5.000 bagi Haji Juanda, itu nggak ada apa-apa. 10.000 bagi Haji Juanda, 50.000 aja bagi Haji Juanda. Uang 50.000 nggak ada teh. Udah, error. Karena bagi dia tuh berapa persennya itu kan. Tapi kalau 5.000 bagi santri itu kan, atau uang jajannya 100.000, berarti kan 5%-nya. Jadi dia masih ada pening masalah itu kan. Nah, lihat juga kondisi ya, menemukannya di mana. Kalau bukan di pondok itu 5.000 itu umumkan seberapa hari misalkan ya, 10 hari gitu. Wa zahabu, dan 1 danik zahab, nahu, salah satu ayam, ta'rifnya 3 hari.
Amama dan adapun perkara yaridu anhu yang orang itu langsung tidak peduli, pemilik itu langsung tidak peduli umumnya, kahabati zabibin seperti satu buah anggur. Istabada maka bebas penemunya bihi dengan habatu zabib tadi. Istabada maka bebas bihi dengan satu zabib itu wajiduhu penemunya bila ta'rifin tanpa ada ta'rif. Gitu ya. Sekarang masalah lain lagi. Waman dan barang siapa ro'a yang melihat lukototan barang temuan, parofa'aha kemudian mengangkat barang temuan itu diangkat berijilihi dengan kakinya. Dia aripa supaya tahu apa sih ini gitu. Dikoerkeun ku kaki gitu. Kaki apa sih ini gitu. Watarokaha lalu dia yang gini aja misalkan rugi-rugi saya harus tarif yang gini saya juga nggak perlu, akhirnya nggak diangkat, nggak diangkat pakai kaki apa sih ini yang gini udah wataroka dan meninggalkannya lam yadmanha maka tidak menanggungnya. Tapi kalau diangkat pakai tangan ya dia harus menanggung. Tanggungannya apa? Tarif ya, dia punya tanggungan untuk mentakrifnya. Kalau hilang nanti di tangan dia harus mengganti. Waya julan boleh ahzunah wisana bila hasodin, boleh mengambil jerami sisa-sisa panin alati yang tidak dibiasa ada kebiasaan al-i'radu anha orang itu tidak yang pemilik sawah itu tidak peduli lagi. Ini urepnya. Tapi urep itu bisa berubah ya. Di kita sebelum di Kuningan ini ya, sebelum apa namanya di Palutungan itu ada kandang sapi, sebelum orang-orang Palutungan itu beternak sapi perah gitu ya, ya jerami itu ya orang tidak peduli, sudah ya berceceran aja di sawah itu, ada yang dibakar gitu kan, ada yang dibakar, ya udah siapapun ngambil nggak peduli itu. Tapi sekarang ini ketika di di Palutungan ini banyak yang apa namanya beternak sapi perah, dan mana itu di antara pakannya, di antara alaf atau pakannya itu adalah jerami, maka orang-orang Palutungan yang punya kandangnya banyak itu biasanya cari-cari tuh ke sawah-sawah. Orang sekarang mah yang punya sawah itu dijual. Nah, sekarang kalau begitu, kalau ngambil hasodinnya sekarang, ya nggak boleh, karena orang pasti akan jangan diambil itu Cina, karena dia sekarang mah tahu dia berharga gitu, karena berharga akan dijual, maka dia sangat sekarang mah dia peduli sekarang mah, ya tidak boleh gitu orang gitu ngambil sembarangan, gitu. Makanya sekarang berarti di zaman dulu ya, allati mutidalil arad anha walau mimma fihi zakatun, walaupun dari jerami pihi yang di dalamnya zakatun, maksudnya jerami dari padi yang ada zakatnya. Hilapan berbeda pendapat di Jarkasi, menurut Imam Jarkasi mah enggak, harus minta izin ya. Enggak bisa ngambil begitu saja. Wakaza demikian juga birodatil haddadin, bubuk-bubuk besi
wa kasratil khubzi, dan sisa-sisa remeh-remeh ya, remeh-remeh roti, min rosidin, dari orang, ada orang lagi makan kan ada remeh-remehnya, makan. Kamu jangan main ambil saja, harus minta izin. Ya hukumnya kayak tadi lah gitu ya. Umumnya gimana kalau remeh-remeh itu? Kalau orang orang itu sudah meninggalkan remehnya boleh, tapi kalau masih ada orangnya jangan. Izin ya. Kamu di sirkah itu. Gorengan-gorengan kan ada potong-potongannya tuh. Kamu nggak boleh ambil itu. Gimana orang umumnya gimana? Tanya orang sirkah. Kalau orang sirkah membolehkan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau kata orang sirkah nggak boleh itu, karena mungkin itu jatah orang sirkah contohnya, yang jangan diambil. Tahu remeh apa? Remah-remah potong-potongan gorengan ini kan ada tuh ya, yang ada bawang-bawangnya itu. Heeh. Min rosidin wa nahwi zalika, dan yang sejenis itu, mima dari perkara yurodu anhu, yang berpaling, yang tidak peduli lagi darinya, adatan, kebiasaannya, paya melikuhu, maka bisa memilikinya, ahiduh, orang yang mengambilnya, wayang pulu, dan sah tasarupuhu, tasarufnya akhir itu misalkan nanti sama dia dikasihkan lagi ke orang, dijual, ya sah-sah aja tasarufnya dia. Pihi, di dalam perkara-perkara tadi, ahzan, karena mengambil, bizohiri akhwalin, dengan zohirnya, bizohiri akhwali salafi, dengan zohirnya keadaan-keadaan orang-orang terdahulu. Wahyarumu, dan haram ahdu tamrin, ahdu samrin, mengambil buah tasakoto yang berguguran, in huwito alihi, kalau misalkan di depan rumah orang atau dimanapun ada pohon mangga apa gitu ya, nah itu berjatuhan tuh ya, berjatuhan. Nah kalau si kebunnya itu dikasih pagar itu nggak boleh. Wasakoto, dan buah itu berjatuhan dahilal jidari, dalam di dalam tembok pagar, haram itu. Qala, berkata Imam Nawawi fil Majmu'i, dalam kitab Jum'i, ma adapun buah-buah tadi sakota yang gugur kholijal jidari, di di luar pagar. Nah ini gimana? Kalau yang di dalam itu nggak boleh. Tapi kalau yang di luar, ada pohon mangga kesini keluar jatuh di jalan, itu gimana? In lam yuktab in lan in ini tafsir. In lam yuktad ibahatuhu haruma, kalau biasanya tidak boleh diambil juga maka haram. Wa ini tidak, kalau biasa di daerah itu kebiasaannya ya, kalau di luar pagar mah udah milik umum, ya sudah halal, maka halal. Amalan, karena mengamalkan bil adati, dengan kebiasaan, al mustamiroti, yang berjalan, al mughollabati, yang umumnya, ala zonni, ke atas persangkaan, ibahatuhum, pembolehannya mereka, lahu, bagi buah tadi. Ya, Pak Tum. Kalau ada pertanyaan apa, nanti ditanyakan ya, hari Senin ya. Takror dulu.